Keluarga ini ada apa sih? Anak perempuannya baru berumur 3. Kok malah membiarkannya berpacaran dengan adik perempuan? Bukannya karena keluarga ibu punya perasaan. Sungguh keterlaluan. Kalau Xiao Yihui masih hidup, entah, bisa-bisa kesal setengah mati. Ini. Tadi Xiao Yihui kayaknya gerak. Jangan ngomong sebentar. 3 orang itu mana mungkin gerak? Beneran. Cepat lihat. Pak Tua Xiao. Semoga Bapak Ibu tabah. Ini. Uang santunan untuk Xiao Yihui. Silakan diterima. Kalian semua. Ada urusan di desa. Saya permisi dulu. Bagus sekali, Kakak Dabao. Dengan uang ini, kita bisa menikah. Kau melakukan apa? Apa yang kau katakan? Uang ini harusnya untukku menikahi istri. Kau kan belum punya istri. Berikan uang santunan itu pada. Siapa yang melakukan itu? Berikan padaku. Tidak akan kuberikan pada. Berikan padaku. Berikan pada. Fang. Kau kakakku. Kamu ngalahin aja adikmu. MAH. Kalau bukan aku sama kakak besar, kalian bisa dapat uang santunan itu. Berikan padaku. Berikan kamu. Air yang sudah tercurah. Berikan padaku. Kakak. Semua ide dari kakak besar Bao. Aku tidak ada hubungannya. Dialah yang menyuruhku untuk mendorongmu ke air. Benar-benar bukan aku. Hui. Xiao Yihui. Xiao Yihui yang diucapkan. Ini. Aku. Jangan bilang aku pindah zaman. Aku, seorang perempuan zaman baru. Desainer independen masa kini. Aku ternyata pindah ke zaman. Tahun 80-an. Laki-laki ini, namanya Kuo Dabao. Kekasihnya, perempuan ini, namanya Xiao Fang. Adik perempuan kandungnya. Astaga, nasib tokoh utama ini benar-benar menyedihkan. Adik perempuan kandungku, menjalin hubungan terlarang dengan pacarku. Menyebabkan kematian pemilik tubuh ini. Semuanya demi dia. Sedikit uang santunan kematian itu digunakan sebagai mas kawin. Xiao Yihui ya Xiao Yihui. Tunggu saja. Aku akan membantumu melampiaskan amarah ini dulu. Hui. Kembalilah ke tempatmu. Kalau ada yang ingin dibicarakan, nanti saja dalam mimpi. Iya. Nanti di sini bakal banyak kertas uang sedikit ya. Cepatlah kembali. Tunggu. Yang hidup memiliki bayangan. Kau tidak gila, kan? Laki-laki murah, kau mengagetkanku. Kau pantas diagetkan. Tadi bukannya bilang, kalian yang mencelakai saya. Apa? Kenapa tidak menyerahkan diri saja? Menyerahkan diri kepala kamu. Siapa yang mendengar? Karena kamu sudah tahu, maka kita berdua. Baiklah, kita akhiri saja dengan baik-baik. Kau pria brengsek. Kalau tidak mau mengakhirinya baik-baik, kenapa? Aku masih harus bertemu dan tak akan pernah putus. Itu kau yang bilang. Jangan sampai kau menyesal. Kakak, kau bilang kau hidup lagi untuk apa? Gimana nih soal santunan kematian? Beliau adalah adik dari pemilik tubuh asli. Kedua orang ini adalah orang tua dari pemilik tubuh asli. Mereka mengandalkan seluruh keluarga untuk menghidupi mereka. Adik yang tidak berguna. Aku hampir saja tenggelam oleh pria brengsek ini. Kalian hanya mempermasalahkan uang santunan ini. Kau gadis kecil, lagi-lagi menghabiskan uang. Dari kecil sampai sekarang. Makan pakai punya rumah. Kontribusi kamu apa? Ya Tuhan. Nilai-nilai keluarga ini lebih hancur dari kode QR. Sudahlah. Hidup kembali juga boleh. Kebetulan punya saya, keponakan jauhku, sedang ingin melamar. Dia sepertinya mampu membayar uang hantaran. Yaitu yang jomblo tua itu. Kudengar jomblo tua itu sudah memiliki beberapa istri. Benar, dia bilang sama saya. Siapa saja yang mau menikah dengannya, dia akan memberi 8.000 uang hantaran. 8.000. Kalau begitu, biar saja Hui menikah dengannya. Jin Dahu. Kudengar pabrikmu itu sampai bangkrut, gajinya aja nggak bisa dibayar. Aduh, ampun deh. Ini baru namanya bangkrut. Kalau tidak, bagaimana pantas untukku, kakakmu yang baik ini? Benarkan? Iya. Maaf ya, aku memang seorang kepala pabrik yang miskin. Kalau kamu jijik, sekarang menyesal juga masih sempat. Menikah. Aku hanya mau menikah denganmu. Baiklah, semoga kalian bahagia selamanya. Tapi, kau ini orang miskin. Dari mana kau? Sepeda Phoenix itu. Jangan-jangan kamu mencurinya. Aku hampir lupa. Adik-adikku masih menungguku. Ada apa? Ini, kakak ipar, apa kabar? Ini,
Banyak sekali rokok Phoenix. Fang Fang. Adikku sayang, perhatikan baik-baik ya. Ini semua adalah burung Phoenix asli, tidak seperti milikmu. Ayam hutan yang unik. Sudahlah, Fang Fang. Baoge. Aku juga ingin banyak burung Phoenix seperti itu. Cepat urus itu untukku. Pergi kau. Kau jangan buru-buru dulu. Orang miskin, jangan kau kira karena kau sudah mempunyai begitu banyak sepeda. Kau sudah hebat. Hari ini ini untuk memudahkan. Makanya aku bawa satu. Kalau soal menjemput pengantin, di belakangku masih banyak lagi. Tarik ke atas. Mesin jahit, jam tangan, ini semua untukku. Kamu kan istriku. Ditambah sepeda ini. 3 barang paling keren. Hanya bisa kuberikan padamu. Kak, jam tangan ini berikan padaku. Aku menikah nanti juga bisa. Pergi. Ayah, ibu. Saya bekerja di koperasi. Barang-barang ini sudah sering saya lihat. Orang miskin, apakah kamu sudah menyiapkan mesin jahitnya? Hui. Maaf ya. Aku memang belum beli mesin jahit. Sudah dengar semua. Menikah saja belum punya mesin jahit. Hui. Kau pasti lelah sekali. Aduh, bagaimana ya kehidupan kita ke depannya? Kakak, kalau tidak punya mesin jahit, nanti bisa datang ke rumah kita ya. Punya kita pinjamkan untukmu. Memang, aku belum beli mesin jahit, tapi aku sudah beli beberapa barang lain. Nggak tahu kamu suka atau tidak. Hui. Fangfangku, anakku, memang hebat. Cepat sekali menikah dengan Xiao Kuo. Betul sekali, kakakku Baoge. Kerjanya di koperasi. Tidak seperti orang-orang tertentu. Hanya bisa menikah dengan pria tua yang jomblo. Ikan cari ikan. Udang cari udang. Kura-kura cari pasangan sejenis. Orang seperti Kuo Dabao. Hanya kamu yang bisa menyukainya. Jangan sok kuat. Nanti kita lihat saja. Suamiku yang miskin. Bagaimana aku menjemputmu. Lihat. Emas. Malah emas murni lagi. Baunya apa? Bau sekali. Pak tua, Bu, Nyonya. Saya datang. Cepat. Ini sepeda merek Phoenix. Ya, di kota kita ini, baru pertama kali ada yang menikah. Pakai sepeda sebagus ini. Kakakku, hebat sekali. Mobil ini bisa kuberikan padamu setelah kau menikah. Baru akan kupinjamkan padamu. Hui. Suamimu di mana? Matahari hampir terbit. Sudah lama lewat waktu untuk menjemput pengantin perempuan. Kudengar laki memberimu uang hantaran 8.000. Jangan-jangan dia miskin sampai tidak punya celana. Mungkin dia takut dan tidak jadi datang. Kakak, jangan mau dengan duda tua itu. Banyak yang menginginkanmu. Para pengiring pengantin pria Kak Bao. Belum menikah satu pun. Mau ngapain? Kau cukup hebat juga. Ya, pengantin pria tidak. Kau begitu. Masuk kamar pengantin denganku saja. Pergi. Berani kau memukul? Coba saja. Pengantin pria datang. Ya ampun. Jadi itu pria tua lajang itu. Ternyata dia tampan sekali. Maaf ya, aku terlambat. Suaranya juga magnetis sekali. Tidak apa-apa, suamiku. Para tetangga sekalian, izinkan saya memperkenalkan. Beliau adalah suamiku. Namamu siapa ya? Namanya Jin Dahu. Nama yang familiar sekali. Jangan bilang kau adalah yang legendaris itu. Pabrik kulit Jiangbei. Benar aku adalah kepala pabrik kulit Jiangbei. Ya ampun, aku bahkan menikah dengan manajer pabrik yang kabur dengan adik iparku. Kulkas besar, TV besar, astaga, dan juga mesin cuci. Anting-antingnya mana? Emasnya. Itu. Sebanyak ini. Xiao Fangfang, lihat, ini semua. Baru disebut 3 barang utama.
Bahkan barang kecil pun tidak termasuk. Bagaimana mungkin orang miskin bisa membeli 3 barang utama itu? Masih ada emas perhiasan 3 macam itu. Kakak Dabao, aku juga ingin. Ini bukan soal uang saja. Lagi pula kamu mau. Di koperasi pun belum tentu ada barangnya. Kamu harus membela saya. Sudahlah. Pokoknya, ini semua mas kawin yang dikirim ke rumah kita. Bukankah itu semua milik kita? Ya juga. Kalian mimpi. Mas kawin ini. Hari ini aku bawa semua. Apa? Bawa pergi. Kau mimpi. Mana ada anak perempuan yang sudah menikah, lalu membawa lari uang hantarannya. Maksudnya, kamu ini emang sengaja mau bikin semua orang menganggap kamu anak durhaka. Hui. Uang hantaran ini. Diam. Mas kawin ini hari ini pasti akan kubawa pergi. Satu pun tidak akan kutinggalkan untuk kalian. Kau. Bu, jika kau tidak setuju, maka akan kuberitahukan semua tentang Xiao Fangfang. Semuanya akan kubongkar. Dan Xiao Ziming dan tetangga, istri Wang Dagen, berselingkuh. Aku juga tahu. Kau bilang, kalau dia keluar dari penjara, apakah dia akan membuat masalah? Putra kesayanganmu itu. Sudahlah. Mau dibawa ya dibawa saja. Sana saudara melihatnya saja sudah kesal. Ibu. Diam. Nanti ya, aku akan membawamu menemui seorang kerabat. Mereka agak susah diajak bicara. Jangan sampai kamu tersinggungnya. Jangan diambil hati. Siapa ya, Kak? Kudengar kamu mengalami kejadian kurang menyenangkan. Nih, aku bukan air rasa jeruk. Agar menghilangkan kesialan. Ini disebut dengan ritual membersihkan diri menggunakan daun jeruk bali. Tidak akan menjadi iblis. Kau. Hui. Mereka adalah kakak perempuan dan kakak iparku. Meskipun dia kakakmu, lalu apa hanya dia menyerangku dengan menyiramimu? Kenapa? Dahu, hanya aku sendiri yang membesarkanmu dari kecil. Kakak perempuan bagai ibu. Aku ini setengah mertuamu. Kau ini, hui, basah hui. Nanti bagaimana kau bertemu orang? Hui, aku akan masuk dan ganti baju dulu. Sabar dong, masih ada yang lain. Ayo. Iya, sebentar. Ini, istri adikku. Kata pepatah, lompati tungku api ini satu persatu. Seumur hidup harus nurut kata suami. Kalian mengerti. Kalian berdua tidak apa-apakan. Katanya melompati tungku api. Sebenarnya. Lompat dengan menancapkan kaki ke dalam api gitu. Sudah mengerti. Kakak. Ini kan menyulitkan. Hui. Mantan istrimu juga begitu kan? Kok? Sampai dia mau minta perlakuan istimewa. Ya begitulah. Mau masuk ke keluarga kita ya harus melewati ujian dulu. Bagaimana kalau sampai terluka? Hui ini memang baik. Calon istri kalian. Suamiku ini memang sayang sekali padaku. Benar-benar tidak salah pilih. Ah, tidak apa-apa. Hanya melompati bara api saja kok. Ayo, kita cepatlah melewati. Setelah melewati, baiklah, lanjutkan ke kamar pengantin. Tidak, bukan begitu. Cepat masuk dan ikuti upacara pernikahan. Tidak tahu malu. Hui. Kau tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nah, aku sudah bisa melompat sekarang. Bisa masuk sekarang, kan? Kakimu tidak apa-apa. Tentu saja tidak apa-apa. Kau punya rencana jahat. Aku punya teknologi. Perhatikan baik-baik. Ini asbes. Hui. Kenapa kamu pakai asbes? Jangan-jangan, kamu sudah tahu sebelumnya. Aku mana tahu harus melewati bara api. Bukankah itu masih keluargaku dari pihak ibu? Mereka selalu memperlakukanku dengan buruk. Bahkan kaos kaki pun tidak punya. Jadi mau bagaimana lagi? Hanya bisa membungkusnya dengan asbes. Tidak menyangka. Pas sekali bisa digunakan. Miskin sampai tidak mampu membeli kaos kaki. Tong perlengkapan bayi mas kawinmu mana? Perlengkapan mandi dari keluarga mempelai wanita. Ini saja kamu tidak mengerti. Perlengkapan mandi itu adalah ember, toilet, dan baskom. Oh, seperangkat 3 dari keluarga mempelai wanita. Ini benar-benar tidak ada. Gimana dong? Kalau tidak ada pernikahan ini, aku tidak mengakui. Dahu, kembalikan orang itu padaku. Kakak. Kondisi keluarga Hui tidak baik. Keturunan ini, aku yang menanggungnya.
Dahu. Keluarga kami tidak punya aturan seperti itu. Hari ini, kalau tidak ada Tong Cucu ini. Pintu rumah keluarga Jin. Sebentar. Tong Cucu, ya, sekarang juga akan saya berikan kepada kalian berdua. Keluarkan semua ember. Ember air. Bak mandi. Kamu ngapain sih? Terus juga ada toilet. Kak. Lihat nih. Tadi itu yang mulutnya jorok banget. Cocok tidak untuk dijadikan jamban. Atau malah bermarga Kim. Berani mempermainkan aku. Hari ini kau akan kuperlihatkan. Betapa hebatnya kakak perempuan sebagai ibu. Kakak. Kau sudah cukup berulah. Kau hari ini, kalau kau tidak memukul wanita itu, jangan panggil aku kakak. Hui adalah aku tidak akan membiarkan kau mengganggunya. Jika kau berani melindunginya hari ini, akan kupukul kau juga. Kita lihat siapa yang berani menyentuh suamiku. Hari ini adalah hari bahagia Dahu. Kau sebagai kakak perempuannya, tidak tahu cara memberi ucapan selamat. Gadis kecil yang menyebalkan. Ini bukan urusanmu untuk ikut campur. Ini urusan keluarga Jin, dan kau bukan bagian dari keluarga. Jadi kau tidak berhak ikut. Kau, hari ini siapapun yang berani macam-macam dengan Dahu, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk melawannya sampai akhir. Kita lihat saja nanti perkembangannya. Kita tunggu saja. Kau sudah masuk ke rumah kita. Mulai sekarang, akan ada hari-hari baik untukmu. Pergi. Kau ngapain? Ini aturannya. Sebelum istri masuk rumah, kakinya tidak boleh menyentuh tanah. Ngapain? Jangan bergerak. Sudah masuk ke rumah kita. Ya harus pakai sepatu buatan kita. Siapa suruh rumah? Adalah pengrajin kulit. Ting-tingnya. Nanti perempuan ini akan menjadi ibu tirimu. Ibu tiri tidak punya hal baik-baik ya. Dia akan merebut ayahmu. Benarkah, Bibi? Kita coba. Sepatu ini pas atau tidak? Ting-ting, kau melakukan apa? Ayah hanya bisa membuat sepatu untuk ibu. Perempuan lain tidak boleh. Ting-ting. Ini, anak ini. Dia putrimu, kan? Iya. Maaf ya. Salahku karena tidak mendidiknya dengan baik. Setelah ibunya meninggal, aku selalu ingin mencari seseorang untuk merawatnya. Tapi, tidak ada yang mau menikah denganku. Orang miskin duda ini. Tidak apa-apa. Dia sudah menjadi istrimu. Kedepannya, urusan Ting-ting. Serahkan padaku saja. Hui-hui. Sungguh bahagia. Tidak baik, Pak Pabrik. Ada apa, Sekretarisan? Ada masalah besar. Pabrik kita mungkin akan bangkrut. Baru datang sudah bangkrut. Rugi. Rugi, rugi. Ganti rugi. Ada apa ini? Ganti rugi. Diam semua. Saya adalah manajer pabrik kulit ini. Ada pertanyaan, silakan sampaikan kepada saya. Kulit yang diproduksi pabrik Anda, semua palsu. Saya beli kulit dari pabrik kalian. Sepatu yang dibuatnya rusak setelah sekali pakai. Tas yang dibuat dari kulit kalian, bahkan lebih buruk dari kertas. Ganti rugi, ganti rugi. Ganti rugi. Dahu. Kualitasnya terlalu buruk. Bagaimana ini bisa terjadi? Sanlei, barang ini, semuanya sudah ditangani oleh wakil dan kepala bagian MA. Ternyata kedua orang ini, bukan hanya saudara, ternyata petinggi pabrik. Tidak heran pabrik ini akan bangkrut. Sanlei, kau antar mereka dulu ke bagian keuangan. Jika kalian punya faktur dan kwitansi, saya pasti akan memberikan pengembalian dana penuh kepada kalian. Baiklah, baru begini. Banyak sekali kepala pabrik, cepat pergi. Iya, kalian, ikuti aku. Celaka sekali, banyak sekali orang. Harus ganti rugi berapa banyak sih? Sayang, jangan khawatir. Nanti aku panggil Pak Tualiu untuk mengambil barang-barang ini. Ganti kemasannya. Masih bisa dijual kok. Kau, caramu bagus. Lakukan saja. Tunggu dulu, barang-barang ini tidak boleh dijual. Dahu, kau bermasalah dengan uang ini? Atau bagaimana? Barang-barang ini kualitasnya bermasalah. Dijual saja. Bagaimana menjelaskannya kepada konsumen?
Biar saja mereka. Ada yang mau beli saja. Siapa yang menghalangi siapa? Tapi, Dahu. Sekarang pabrik kita menunggak gaji pekerja. Sudah 2 bulan belum dibayar. Apa kau benar-benar membiarkan pabrik kita bangkrut besok? Yongfa, segera cari jalan. Cari orang untuk menjual barang ini. Segera. Tidak boleh dijual. Kau siapa? Urusan pabrik bukan urusanmu. Sudah rugi banyak uang. Kau mau tanggung. Dahu, kau percaya padaku? Kau istriku. Tentu saja aku percaya padamu. Barang-barang ini sama sekali tidak boleh dijual. Benar, sama sekali tidak boleh dijual. Adapun uang yang kurang, aku punya cara. Dahu, apakah kau punya obor? Ada, anak nakal. Kau mau apa? Goudan, ambil obor dan bensinnya. Jika kita menjual barang-barang ini, pabrik kita, maka selamanya aku tak akan bisa bangkit lagi. Lebih baik, kubakar semua sampai habis. Kau gila ya, barang-barang ini dibeli dengan pinjaman puluhan ribu. Dahu, cepatlah tahan istrimu. Kau benar-benar mau? Apakah pabrik kita akan bangkrut? Kakak, dalam hal ini aku mendukung Hui. Barang-barang ini sama sekali tidak boleh dijual. Yongfa, cepat cari orang. Ayo bantu. Tenang saja. Serahkan padaku. Ini mau ngapain sih? Berhenti. Kalian tidak bekerja dengan baik. Sedang ngapain di sini? Kami sudah 2 bulan tidak digaji. Keluarga di rumah masih menunggu beras untuk dimasak. Saya tahu kalian semua sedang kesulitan. Percayalah kepada saya. Meskipun saya harus menjual habis semua harta benda saya, beberapa hari ini, saya pasti akan menyelesaikan masalah gaji kalian semua. Bagaimana caramu menyelesaikannya? Pabrik sudah tidak ada barang lain lagi. Hanya mengandalkan barang ini untuk mendapatkan uang. Kau membakarnya semua. Kita semua akan kelaparan bersamamu. Jadi, kau mau membuat kami kelaparan. Pabrik ini bangkrut. Pokoknya kalian tidak. Ya sudah, bangkrut ya bangkrut. Anggap saja kita siap. Ya sudah. Para pekerja sekalian, kalian tenang dulu. Tenang. Sebagai wakil kepala pabrik, aku tidak mungkin membiarkan kalian semua bekerja keras. Kalian tenang saja. Tidak peduli seberapa lelahnya pabrik kita. Sekalipun, kami tidak akan memperlakukan kalian dengan buruk. Yongfa, cepat-cepat cari orang. Jual barang ini. Asal uangnya dapat, aku akan beri kalian gaji 1 bulan. Tidak bisa dijual. Keluarga-keluargaku, dengarkan aku. Ini semua barang palsu. Sudah terjual. Papan nama pabrik. Ini, pabrik kita. Tidak akan bisa membersihkan nama lagi. Masih butuh papan nama apa lagi? Kita hanya butuh gaji. Bayar. Ambil saja uangnya. Baik. Kalian mau uang? Ya, saya punya cara. Bisa membuat kalian mendapatkan uang. Kau punya cara. Oke, beri aku. Bagaimana cara bayar uang? Caraku adalah bayar uangnya. Kawan-kawan, pabrik ini pasti sudah bangkrut. Kita hancurkan saja pabrik ini. Tukar barang dengan uang. Selamat jalan. Pecah. Dan tidak bisa. Jangan dipecah. Jebak dia. Kakak. Berhenti. Ini bukan dari kota kita. Pak U, ya. Pak U, selamat pagi. Pak U, halo, saya dari pabrik kulit, wakil kepala pabrik. Nama saya Jin Xiaofeng, wakil kepala pabrik Jin. Terjadi masalah besar seperti ini. Pekerjaan ini, bagaimana bisa begini? Aduh, Aling, kepala U. Tadinya kami para pekerja baik-baik saja. Ada orang yang memprovokasi, lalu para pekerja menjadi emosi. Baru terjadi hal seperti ini. Dialah yang memprovokasi. Apakah kamu yang melakukannya? Maksudku, barang-barang ini, kamu yang membakarnya. Ya, saya yang membakarnya. Kamu tidak tahu bahwa membakar adalah tindakan kriminal. Direktur, api ini saya yang nyalakan. Jika barang-barang ini masuk ke pasar, itu baru melanggar hukum. Kau mengoceh apa sih? Kau mengerti apa sih? Direktur, dia mengarang cerita. Dengarkan penjelasan. Tidak perlu. Dahu, lihat saja istrimu telah membuat masalah. Aib keluarga jangan sampai terbongkar. Sekarang sudah terlanjur di hadapan para pemimpin kota. Mereka tahu pabrik kita memproduksi barang palsu. Nah, ini mereka. Habis sudah. Pabrik kita akan bangkrut. Aku datang hari ini untuk menangani masalah ini. Direktur Wu, saya adalah manajer pabrik kulit ini. Nama saya Jin Dahu. Api ini, saya yang membakarnya. Tanggung jawab juga akan saya tanggung sendiri. Saya hanya berharap Bapak Ibu, jangan hukum pabriknya. Lihat sendiri saja. Ini.
50.000. Benar. 50.000. Kepalau. Ini. Semua orang tahu. Kota kita ini adalah daerah penghasil dan pemasaran kulit terkenal di seluruh negeri. Namun akhir-akhir ini, barang palsu dan barang cacat semakin merajalela. Kian menjadi-jadi. Beberapa pabrik kulit berulang kali diingatkan tapi tetap saja bandel. Tapi, Kim Dae-ho, Manager Kim, mampu memegang teguh prinsipnya, tidak membiarkan barang palsu masuk ke pasar. Ini sangat patut diacungi jempol. Saya mewakili pemerintah kota kepada semuanya, menyatakan sikap, asalkan semuanya bekerja keras. Pemerintah kota ya, pasti akan kubantu selesaikan kesulitan kalian. Bagus sekali. Dengan uang ini, apakah kita sudah bisa membayar gaji teman-teman pekerja? Sekarang saya umumkan, uang ini untuk membayar gaji kalian semua. Baik, 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 Kak. Tolong pimpin mereka untuk mendaftar dan mengambil gaji. Ayo, ikuti saya. Baik, gaji sudah dibagikan. Terima kasih, Kepala Wu. Susah payah, susah payah. Kamu lihat apa sih? Aku lihat istriku. Benar-benar Dewi atau bukan? Katamu hari ini, beberapa jam lagi ada uang. Lalu, Direktur Wu sudah datang. Jangan-jangan kau adalah orang yang melakukan perjalanan waktu dari masa depan. Kau dengarkan aku tahu, di provinsi lain juga ada pabrik kulit, ya, membakarnya juga. Membakar semua barang palsu itu. Lalu, jalanan. Mereka juga diberi hadiah. Begitu ya. Kau tahu banyak sekali ya. Tentu saja, aku datang dari masa depan. Bagaimana aku bisa tidak tentang kasus pembakaran sepatu kulit palsu itu? Meskipun ya, gaji di pabrik kita memang bisa dicairkan. Tetapi, bagaimana cara agar tetap berkelanjutan? Ini memang masalah yang sulit. Tunggu dulu. Berdasarkan perkembangan peristiwa, barang palsu dibakar. Direktur memberi uang. Langkah selanjutnya adalah pabrik kulit bangkrut. Manajer pabrik kabur bersama adik iparnya. Kakak, suamimu menjadi milikku. Tidak boleh, sama sekali tidak boleh jatuh ke tangan wanita itu. Aku harus mengubah takdir. Pertama, tidak boleh membiarkan pabrik kulit itu bangkrut. Suami, besok aku akan kerja di pabrik kulit. Aku pasti tidak akan membiarkan pabrik kulit bangkrut. Direktur datang. Selamat pagi, Nyonya Direktur. Li Huan. Direktur, nanti kamu jadi asisten Hui Hui. Baik, Pak Pabrik. Hui Hui, aku masih ada rapat dulu. Aku akan menyuruh Li Huan untuk mengajakmu berkeliling. Silakan. Saya akan mengajak Anda berkeliling. Ke sini. Jadi, pabrik kulit utamanya memproduksi kulit dan kulit. Kami menjual kulit yang telah diproduksi kepada orang lain. Pabrik sepatu di seberang sungai itu, semuanya bergantung pada pasokan dari kita. Tidak mungkin ya. Rantai produksi begitu jelas. Kok bisa bangkrut ya? Huan. Sudah bertemu dengan kepala pabrik. Kepala pabrik sedang rapat. Ada apa? Surat jalannya salah lagi. Mereka sekarang sedang meminta ganti rugi kepada kita. Salah lagi. Aku benar-benar sudah pasrah. Tunjukkan padaku. Tidak mungkin. Siapa yang menandatangani ini? Ada apa? Kau yang menandatangani. Tentu saja saya yang menandatangani. Saya kepala bagian di sini. Lihat sendiri. Pihak sana meminta barang 50 kotak. Berapa banyak yang kau berikan? 5 kotak. 50. Saya lihat dulu. 555. 5 apa ya? Huruf ini. 50 kapital. Huruf ini. 10. 10 bukannya satu garis horizontal dan satu garis vertikal.
Apa-apaan ini? Bukan kakak. Kamu buta huruf ya? Kamu yang buta huruf. Kamu siapa sih? Berani sekali bicara seperti itu. Ini istri kepala pabrik kita. Istri kepala pabrik kenapa? Saya sudah tinggal di sini selama bertahun-tahun. Selain kepala pabrik, siapa yang berani bicara seperti itu padaku? Kau tahu tidak? Karena kesalahan kecilmu, sedikit itu, pabrik kita akan rugi berapa banyak uang. Begini. Sanlei, orang ini, apakah kamu yang mengirimnya? Iya, sesuai pesanan yang Bapak berikan. Jangan banyak bicara. Siapa yang mengirim, dia yang bertanggung jawab. Ambil gajimu. Atasan, ampuni saya. Keluarga saya, hanya saya sendiri yang bekerja. Aku tidak bisa tanpa pekerjaan. Itu urusanmu. Pergi, pergi. Tolong, berhenti. Ayo, Xiao-san, bangun. Kesalahan sebesar ini, memang, seseorang akan dipecat. Tapi orang yang dipecat adalah kamu, Yao Meili. Kau bilang apa? Memecatku. Berani kau. Kenapa aku harus takut? Aku istri kepala pabrik. Juanzi, pergi panggil manajer departemen personal ya. Ke sini. Pergi. Direktur datang. Siapa yang mencariku? Ini bukan adik iparku kah? Kau manajer departemen SDM? Iya. Kakak ipar. Dialah yang ingin memecatku. Siapa yang berani memecatmu? Dialah. Mengandalkan dirinya sebagai istri kepala pabrik. Saya bilang, adik ipar, kau baru menikah dengan Dahu beberapa hari. Sudah berpikir untuk mengurusi urusan pabrik. Yao Meili melakukan kesalahan. Menyebabkan kerugian besar pada pabrik. Sesuai peraturan. Harus dipecat. Jangan berlebihan. Aku cuma salah tanda tangan beberapa huruf saja. Surat jalan. Lihat sendiri saja. Yao Meili jadi kepala. Selama bertahun-tahun, kesalahannya sudah puluhan kali. Setiap kali itu, kita membersihkan pantatnya untuknya. Bahkan membayar ganti rugi kepada pihak lain. Hama seperti ini. Untuk apa dia tinggal di sini? Tahun baru Imlek, kan? Kau bilang siapa yang hama? Hah, cantik. Istri adikku. Jangan keberatannya. Beri aku sedikit muka. Lupakan saja. Kita semua adalah satu keluarga. Saudara kandung pun harus berhitung. Urusan kantor, urusan pribadi. Harus tegas. Sesuai peraturan. Yao Meili harus dipecat. Jangan keterlaluan. Kalau kau tidak menurut, aku juga akan mengikuti peraturan pabrik. Dan memecatmu juga. Kau keterlaluan. Istriku, tapi kakak perempuan Dahu. Kandung. Dahu adalah istriku. Aku merawatnya sejak kecil. Dari kecil sampai besar. Kau berani memecatku. Apa yang tidak berani kulakukan? Juanzi. Kau. Bagaimana kau bisa memiliki cap perusahaan pabrik kulit kita? Ini. Tapi Dahu. Diserahkan langsung padaku. Stempel resmi pabrik kulit. Sekarang juga aku akan memecat kalian. Bisa langsung cap stempel. Kakak sepupu. Cepat cari jalan keluarnya. Kakak sepupu. Jangan keterlaluan. Hari-hari aku akan memecatmu. Kalau begitu, aku akan cap. Memecatmu. Berani kau. Kakak sepupu. Kau harus menyelamatkan aku. Kau benar-benar tega melakukannya. Lepaskan. Kau. Kakak sepupu. Sayang. Kau berani. Sobek surat bercap resmi. Cap resmi atau cap pribadi sih. Hari ini aku akan mengajari kamu bagaimana menjadi orang pabrik. Direktur pabrik datang. Dahu, bukankah kamu pergi rapat di kantor kelurahan? Kenapa sudah kembali? Nanti, aku akan melakukannya di depan Dahu. Tulis ulang. Surat pemecatan akan kuberikan padamu. Kau wanita sialan. Selamat pagi, wakil direktur. Ini lebih sulit ditangani. Ada apa? Sayang, akhirnya kau datang. Adik ipar, mau memecat Meili. Sekalian memecat saya juga. Aku sudah tahu semuanya. Meili, kau melakukan kesalahan. Harus berani bertanggung jawab. Aduh, kakak ipar. Aku bukannya sengaja. Lagi pula, aku juga tidak kenal huruf itu. Kamu tidak bisa Artinya tidak cakap. Aku menghukummu ada masalah.
Apa katamu? Sekarang saya umumkan. Yao Meili karena kesalahan kerja. Dipotong bonus bulan ini. Baiklah, silakan bubar. Tunggu sebentar. Hanya bonus yang dipotong. Kata kakakmu. Belum cukup jelas. Potong bonus kecantikan. Kau masih mau bagaimana lagi? Dia melakukan kesalahan besar. Seharusnya dia dipecat. Perempuan sialan. Kau mau terus? Diam kau. Hui. Harus bisa memaafkan orang lain. Negara punya hukum negara. Rumah punya aturan rumah. Pabrik punya aturan dan peraturan pabrik. Yao Meili harus dipecat. Beri aku sedikit muka. Tidak bisa. Kau ini perempuan kurang ajar. Ia kakak iparku, tapi dia wakil kepala pabrik di sini. Selain kepala pabrik, siapa yang berani bicara seperti itu pada kakak ipar? Kau siapa? Aku beritahu kamu. Kami beberapa orang, dengan dahu, saat bersama-sama mendirikan pabrik. Kamu masih belum tahu. Sedang bermain lumpur di desa. Kakak. Kamu tahu tidak? Cara Anda seperti ini disebut nepotisme. Nepotisme apanya? Kau ini masih gadis kecil. Kau mengerti apa sih? Dulu kami, waktu bikin pabrik kulit, kau tahu betapa susahnya kami. Aku tidak tahu seberapa keras kalian bekerja, tapi dari laporan keuangan dahu yang kuterima, kulihat gaji dahu selama bertahun-tahun ini. Gaji seorang kepala bengkel, dia memberikan sisa uang kepada kalian semua. Bagaimana dengan kalian? Apakah pabriknya semakin membaik? Jika lain, masih ada orang yang datang membuat keributan. Siapa yang akan menghalangi? Kau akan menghalangi. Kupikir kau sudah keterlaluan. Ya, dahu, aku yang membesarkannya sendirian. Dia bahkan tidak berbicara seperti itu padaku. Jangan kau kira. Karena kau sudah masuk ke keluargaku. Kau berani melawan aku. Namaku adalah Dia. Aku akan menceraikanmu. Aku akan memanggil dahu untuk menceraikanmu. Kau sebagai wakil kepala pabrik, melihat para pekerja makan makanan sederhana, tidak dihukum berat. Kau juga melakukan kesalahan. Hari ini, bukan hanya aku akan memecat mereka berdua, tapi akan kupecat juga. Siapa yang memberimu wewenang? Aku ini wakil kepala pabrik. Stempel ada padaku. Hari ini juga. Kalian harus tahu kehebatan cap kerajaan ini. Lepaskan. Kalian masih bengong apa? Rampas. Merebut cap resmi itu ilegal. Berhenti. Hui. Kau tidak apa-apa. Hui. Suamiku. Kau akhirnya datang. Mereka menggangguku. Sudahlah, bangun dulu. Kau telah menderita. Dahu. Kau datang tepat waktu. Awasi istrimu dengan baik. Minta maaf pada siang Hui. Apa? Karena tadi, kau memukulnya. Kak Dahu. Dialah yang dulu tidak menghormati kakak iparnya. Kakak ipar hanya memberinya pelajaran saja. Kau bisa pergi. Kakak Tiger, Hui sudah memecatmu. Kau bisa pergi. Dahu. Dia sepupuku. Dan kamu juga bisa pergi. Kau gila. Aku kakak iparmu. Bisa seenaknya membuli istriku. Di pabrik itu, dulu banyak badai. Semua ku tanggung sendiri. Meskipun langit runtuh, aku yang akan menahannya. Karena kalian adalah keluargaku. Tapi ini tidak berat. Kalian bisa memperlakukan istriku seenaknya. Dahu, sadarlah. Kalau kau memecat kakak iparmu, apakah kau tidak akan mendengarkan perkataan kakakmu, bahkan sedikit pun? Iya. Kak, jika kau tidak puas, bisa pergi sekarang. Dia ada di sini. Kau, apa? Dahu, kau tak punya hati nurani. Selama bertahun-tahun, aku yang membesarkanmu. Susahkah aku? Sekarang kau sudah menikah. Kau lupa pada ibumu? Bukan. Lupa kakakmu, istri. Jangan menangis. Dahu, cepat, minta maaf sama kakakmu. Kakakmu membesarkanmu selama ini, bahkan membantumu mengelola pabrik. Susah, kan? Jadi keluarga. Sayang. Aku membesarkanmu selama bertahun-tahun. Susah, kan? Aku. Hanya karena hal kecil seperti ini. Kau mau memecat kakakmu. Nanti bagaimana aku bisa bekerja di pabrik? Aku menyerah saja. Sudahlah. Jangan berpura-pura. Kau ini. Kau mengurus pabrik. Baik, pabriknya dikelola dengan aktingmu cukup bagus. Ya, bagaimana kalau begini? Kau jangan mengurusi pabrik lagi. Kau berakting saja. Bahkan Oscar berhutang patung emas kecil kepadamu. Kau ngomong apa sih? Tadi kau juga berakting, kan? Karena kau wakil kepala pabrik. Bila membangun pabrik itu sangat sulit. Kau masalah pinjamannya.
Ini, urusan uang ini, semua diatur oleh Dahu. Mencariku. Ada apa? Baik. 666. Saat di pabrik, tidak apa-apa, hanya saja aku hanya wakil kepala pabrik. Saat ada masalah, adalah Dahu. Jabatan wakil kepala pabrikmu ini terlalu mudah didapat ya, Dahu. Aku yang membesarkannya seorang diri. Saya di pabrik. Nikmat di pabrik kenapa? Kau dengar tidak? Kakak bilang dia datang ke pabrik untuk menikmati hidup. Lalu kenapa terus-terusan? Aduh, saya buka pabrik tidak mudah loh. Aduh. Dahu, kau bicara dong. Yang harus kukatakan, sudah kukatakan semua. Sekarang pabrik sedang mengalami kesulitan. Kita seharusnya bersama-sama menyelesaikannya. Bagaimana kalau terjadi kesalahan lagi? Pabrik bangkrut. Bagaimana? Bagaimana dengan kita? Lalu bagaimana dengan pabrik? Bagaimana nasib mereka? Dukung kepala pabrik. Pabrik tidak akan bangkrut. Adik. Kakak salah. Kau tinggalkan jalan belakang untuk kakak iparmu. Kak, apa yang kau lakukan ini? Bangunlah kau. Kalau kamu tidak setuju, aku tidak akan bangun. Kakak ada apa? Bangun dulu. Ya, kan? Tidak, kamu tidak. Aku tidak akan bangun. Aku setuju. Sudah, Kak. Baik. Kau harus mendapat hukuman. Suami kakak mendapat hukuman penundaan jabatan. Baik, tapi Yaomi harus dipecat. Dahu. Hui. Jangan tarik aku. Kakak ipar, tidak apa-apa kan? Sayang. Hui. Jangan kau tarik aku. Jangan marah lagi. Hui. Jangan sentuh aku. Pabrikmu. Urusan apa itu denganku? Wajahmu masih sakit. Kau masih peduli padaku. Kau adalah istriku. Siapapun tidak boleh mengganggumu. Beruntung sekali kamu. Langit begitu baik padaku. Mempunyai istri sepertimu. Aku sangat senang. Kita lihat saja nanti performanya. Baik. Ayo. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Ayo. Aku benar-benar tidak menyangka, di zaman sekarang ini, belanja terus, masih bisa sebahagia ini. Sayang. Kita, bagaimana kalau kita melakukan sesuatu yang lebih menyenangkan? Ting. Dia sepertinya tidak terlalu suka padaku. Kan masih anak-anak. Lama-lama juga akan terbiasa. Dahu. Apakah ada orang di luar? Tidak ada. Tidurlah. Hui. Kamu kok jatuh? Tidak apa-apa. Terpeleset. Kok ada minyak sayur di lantai ini sih? Ting. Apa yang kau pegang di tanganmu? Apakah kau yang melakukannya? Dahu. Jangan kau marahi anak itu. Baru saja aku berjalan, tidak sengaja menabrak botol minyak. Ting. Hanya bermaksud baik. Tolong aku.
Jangan kau marahi dia. Aku yang melakukannya. Suisan, wanita jahat. Apa katamu? Aku yang menumpahkan minyaknya. Suisan, wanita jahat. Wanita jahat itu merebut ayahku. Ting ting. Siapa yang mengajari kamu bicara seperti itu? Dahu. Sudahlah. Jangan kau marahi anak itu. Minta maaf kepada Bibi Xiao Emu. Aku tidak mau. Kamu. Apa kau tidak apa-apa? Aku akan membawamu ke klinik. Duduklah. Aku pergi ke pabrik dulu, beberapa hari ini. Kamu harus banyak istirahat. Ini. Kau ambil dulu. Ada apa? Tanya saja Bu Liu di sebelah. Aku pergi dulu. Pergi saja. Hati-hati. Wah, hebat. Ini ada puluhannya. Kalau diletakkan di zaman sekarang, cukup untuk beberapa bulan gaji. Anak liar tanpa ibu, jangan bermain di sini. Minggir, kami tidak mau bermain dengan anak liar. Jangan berani-berani menggangguku, anakku. Ayo, ting ting. Tidak apa-apakan. Kalian berdua ini, anak-anak, siapa yang mengajari kalian berbicara seperti itu? Lagi ngapain? Membuli anak kecil. Ada apa? Lagi ngapain? Tidak apa-apakan. Saya bilang, ibu-ibu, bagaimana cara kalian mendidik anak? Kok malah berani ngomong kasar? Anak perempuan liar ini, sejak lahir ibunya sudah meninggal. Ayahnya menikah lagi beberapa kali, tapi semuanya juga meninggal. Kalau disebut namanya saja, seluruh jalanan jadi suram. Kalian itu. Ini ibu tiri gadis liar itu. Ya, aduh, aku menyarankanmu. Sebaiknya cepat-cepat pulang ke rumah orang tuamu. Kalau tidak, suatu hari nanti meninggal, kamu akan meminta kami lagi, tetangga-tetangga, ke rumah kalian. Makan nasi tahu. Ya, awasi anak-anaknya baik-baik. Jangan main dengannya lagi. Paham? Dia anak liar. Kalau tidak, pulang nanti kupukul kamu. Kamu. Ting ting. Dengarkan Bibi, ya. Kedua anak itu sama-sama tidak punya sopan santun. Kamu ya, lain kali jangan bermain dengan mereka lagi. Kalau kamu tidak menurut, aku akan memukulmu. Mengerti? Siapa yang kau maksud? Siapa yang tidak punya sopan santun? Ada apa? Aku ini, anggota klub taekwondo universitas. Direktur, masih belum bisa. Kalian berdua wanita cewek. Apa ini? Pergi. Jangan menangis. Bibi, maaf. Ting ting. Tante berjanji, nanti tidak akan pernah membiarkan mereka membulimu. Tapi, mereka tidak mau bermain denganku. Hanya boneka yang menemani saya. Ting ting. Apakah hanya boneka ini saja? Hang. Kalau begitu, Bu. Aku ajak kamu beli lagi boneka-boneka cantik lainnya. Ya, baik. Sebentar. Pegang. Yang diberikan ayahmu. Ayo, beli boneka. Baik. Ting ting. Lihat, di dalam sana, ada mainan yang kamu suka. Halo, Mbak Mas. Apakah masih ada mainan lain di sini? Panggil siapa Mbak Mas? Ini kan koperasi. Baik, lalu, boleh saya bertanya? Selain ini, apakah Bapak Ibu masih membutuhkan yang lain? Memang ada. Tapi, melihat penampilan Bapak Ibu, mampukah Bapak Ibu membeli? Zaman sekarang, gas sales promotion girl-nya matanya sampai tumbuh di dahi. Melecehkan orang yang di konter ini. Sudah, cukup bagus. Pilih saja satu, biar saya tidak perlu mengambil barang lagi. Barang-barang konter kalian ini memang tidak menarik bagiku. Begini saja, tolong geser sedikit. Nilai mahal Anda itu ke gudang. Cari barang-barang kelas atas lagi. Kamu ngomong sama siapa? Sama kamu. Lihat dirimu sendiri. Harian malas bergerak. Kalau terus begini, awas kolesterol tinggi. Kamu ini perempuan pemalas. Ada apa ini?
Bos, kau datang tepat waktu. Kuo Dabao, ini bukan kakak ipar kita. Siapa kakak iparmu? Panggil namaku saja, Xiao Yihui. Ada apa? Hari ini kok ada waktu? Keluar belanja ya. Cewek kecil ini, siapa ya? Aku tahu. Dia itu yang, anak perempuannya si miskin. Ya, ibu tirimu ini, bekerjanya sungguh rajin. Secepat ini sudah dianggap anak kandung. Sini, biar paman peluk sebentar. Ting ting, Bibi mau bicara sama kamu. Laki-laki menjijikan seperti dia. Semuanya disebut pria menjijikan. Paham, kan? Pria menjijikan. Apa? Pria menjijikan. Menjijikan. Kuo Dabao. Saya ingat kau juga. Orang di koperasi ini kan. Hari ini saya membawa putri saya untuk berbelanja. Orangmu lagi malas bergerak. Itu bagus. Kamu sendiri pergi ke gudang. Bantuku memilih beberapa mainan mewah. Kau kira kau siapa? Berani-beraninya menyuruh pemimpin untuk mengambil barang untukmu. Pemimpin juga manusia. Kenapa dia tidak boleh mengambil barang? Karena kamu. Kamu juga pantas. Sudahlah, sudahlah. Bukankah dia ingin membeli mainan? Di tempat kita ini, banyak sekali mainan. Sini, sini, sini. Lihat, ini mainan terbaik kita. Saat ini. Bukan hanya anak-anak, orang dewasa pun pasti menyukainya. Jangan banyak bicara. Buka dan lihat. Baiklah. Transformers. Cukup berpengetahuan, ya, baiklah. Kalau di zaman saya, bisa dibilang barang langka. Simpan saja. Bernilai juga. Ting ting. Suka yang ini. Suka. Baiklah, ambil yang ini saja. Bungkus. Wolf. Lily. Buat nota. Baiklah. Ini. 80 yuan. Berapa? 80. Betul. Ini hanya sebuah mainan saja. Sampai semahal itu. Kuda, apa kau memang sengaja ingin menyusahkanku? Kau bicara harus masuk akal. Ini kan koperasi pemasok dan penjualan. Semua barang ini sudah tertera harganya dengan jelas. Gawat, uangku tidak cukup. Bu, saya tidak jadi beli. Ting ting, jangan boros. Ayah yang mengajariku. Anak baik. Kita tidak jadi beli. Kita pulang. Jangan pergi. Kau ngapain? Barang ini sudah dibuka. Kau harus membelinya. Aturan apa ini? Mainan ini, aku hanya melihat-lihat. Aku bahkan tidak menyentuhnya. Kau lihat saja. Di situ tertulis dengan jelas. Setelah dibuka, tidak dapat dikembalikan. Tadi kan kamu yang menyuruhku membukanya. Sungguh keterlaluan. Barang kita, semuanya diambil dari gudang. Di sini tidak laku. Masih ada toko lain. Kamu sudah membuka segelnya. Toko lain. Masih mau bagaimana lagi? Bersikaplah yang baik. Beli saja. Tapi, 80 itu kamu tidak punya. Kamu bisa minta ke suamimu yang miskin itu. Ternyata suamimu kaya. Pak, suami dia siapa sih? Kamu tidak tahu, kan? Suaminya. Tapi kita di sini, yang terkenal sebagai keluarga miskin. Jin Dahu. Dari pabrik kulit Jiangbei. Jin Dahu. Aku dengar sih, pabriknya miskin sekali. Sampai uang barang pun tak mampu dibayarkan. Tidak menyangka, istri kepala pabrik masih menghabiskan 80 yuan di sini untuk memberikan mainan kepada anak perempuannya yang menyusahkan. Membeli mainan. Kalau ini tersebar, lucu sekali. Pabrik kami, bagaimanapun juga, masih mampu mengeluarkan 80 yuan. Tidak seperti beberapa orang, berlaga penting dengan sedikit kekuasaan. Menikah, saja sepeda pun harus. Kau bicara apa sih? Siapa yang setuju? Menikah, bahkan 3 barang utama saja tidak mampu. Jangan-jangan kamu ya, Kuo Dabao. Kau. Dabao, aku datang mengantar makanan untukmu. Dabao, aku datang mengantar makanan untukmu. Xiao Yihui, kok kamu? Tidak sopan sekali. Nama kakakmu adalah, kau ini adiknya. Boleh manggil? Saya sudah memanggil. Lalu bagaimana? Lupakan saja. Jangan pedulikan orang seperti itu. Dia merusak barang dagangan kita. Dan belum membayar. Benar-benar orang yang tidak bertanggung jawab. Hati-hati dengan hati-hati. Jangan mengada-ada. Silakan.
Bagaimana cara membayarnya? Jadi begitu ya. Benar-benar aib keluarga. Keluarga kita ternyata ada yang pergi belanja tanpa membayar. Bos, kalau dia tetap nggak mau bayar, kita bisa lapor ke kantor polisi. Iya. Bilang aja di sini ada orang yang bikin masalah. Orang ini adalah dari pabrik kulit Jiangbei, istri kepala pabriknya. Diam. Cukupkah ini? Ini hadiah dari Papa untukmu. Tidak apa-apa. Hadiah Papa untukmu. Jangan sembarangan diberikan kepada laki-laki murahan. Laki-laki murahan itu apa? Jangan dengarkan omong kosong anak ini. Ini dia, anak haram Jin Dae Hoya. Luar biasa. Juga, kasihan sekali kakak perempuannya, menjadi ibu tiri, bahkan harus cincin untuk membeli mainan. Tapi memang begitu juga sih, Jin Dahu kehilangan istrinya. Dia memang terkenal. Nanti kalau kamu sampai pergi, mungkin akan jatuh ke tangan istri-istri mudanya. Bukan. Kau berani memukulku, adikku. Lihat sudut mulutmu. Sepertinya juga sering dipukul Kuo Dabao. Ya, adik, kakak masih harus berterima kasih padamu, karena sudah melindungi kakak dari bencana. Kau mengoceh omong kosong apa sih? Bagus sekali kau. Sekarang juga aku. Mau atau tidak? Bungkus saja. Jangan berikan. Terluka, tidak di rumah istirahat dengan baik. Bagaimana bisa sampai di sini? Oh, kepala pabrik Jin. Bagaimana? Sekarang pabrik sepi order. Ada waktu? Keluar jalan-jalan. Istri saya ke sini beli barang. Keluar rumah lupa bawa uang. Saya bantu, saya kasih uangnya. Boleh ya? Boleh kok. Lily, buat nota. Untuk kepala pabrik Jin. Bungkus mainan itu. Baiklah, kakak. Aku benar-benar iri padamu. Setelah menikah, setelah menjadi ibu tiri pengganti, suamimu masih sangat baik padamu. Aku pulang, harus cerita pada papa dan mama. Dengan baik-baik, suruh mereka tenang. Hui Hui adalah kekasihku. Sejak Hui Hui menikah denganku, hatiku selalu merasa sangat bahagia. Menikah denganmu adalah hal terbahagia dalam hidupku. Tapi, Hui Hui orang yang baik sekali, memiliki adik sepertimu. Sial sekali nasibku. Kamu ngomong apa sih? Benar. Aku sampai punya kerabat sepertimu. Ini juga sial sekali nasibku. Kamu. Ting ting. Bibi Hui Hui menikah dengan keluarga kita. Orang-orang ini juga orang tuamu. Dengan adanya orang tua seperti ini, aku memang sial sekali. Kau sombong sekali. Hanya bermodalkan dirimu. Masih berani meremehkan kami. Coba lihat dirimu sendiri. Sifatmu sebenarnya seperti yaitu DBO Holy SH, pimpinan koperasi ini. Bukankah kau hanya menjaga pabrik tua yang hampir bangkrut? Ada apa yang perlu dibanggakan? Suamiku mengajak putriku keluar untuk berbelanja hari ini. Perjalanan jauh sekali. Tidak mudah. Tadi hanya membeli satu. Ya, begini saja. Semua barang di etalase. Kalian bungkus semua untukku. Cukup tidak? Orang miskin seperti ini dari mana dapat uang sebanyak itu? Pasti dari kas perusahaan mereka. Dia. Tidak mungkin dia punya uang sebanyak itu sendiri. Sialan, berani-beraninya menggelapkan uang perusahaan. Biar saja. Jin Guangchang. Barang-barangnya agak banyak hari ini. Bagaimana kalau begini? Kamu pergi ke pabrik kalian, tanda tangani nota pembayaran. Lalu, saya akan mencari orang ke pabrik kalian untuk berkoordinasi dengan bagian keuangan kalian. Bagaimana menurutmu? Tidak perlu. Uang ini milikku sendiri. Tidak ada hubungannya dengan pabrik. Hei, aku bukannya tidak baik padamu. Pikirkanlah, kau seorang kepala pabrik besar, menandatangani sebuah dokumen. Bukankah itu sangat mudah? Uang sebanyak itu memang tidak perlu tanda tangan cap perusahaan. Tapi, seperti kamu, menikah saja pakai sepeda. Semua butuh pinjaman. Tentu saja tidak mengerti. Cowok murahan.
Sayang, kau main sendiri dulu saja. Baik. Kau keterlaluan hari ini. Walau bagaimanapun, kamu juga tidak boleh memberikan cincin itu kepada orang lain. Aku harus. Aku tidak akan memilih orang yang kucintai. Diperlakukan seperti itu. Senang sekali ada kamu. Kalaupun kamu ingin membeli mainan, kau juga tidak perlu seperti itu. Ada apa? Kau cukup bicara denganku saja. Meskipun hanya mainan, tapi bagiku. Asalkan Ting-Ting suka. Aku bagaimanapun caranya, harus mewujudkannya. Lihat. Ting-Ting bermain dengan sangat gembira. Aku sejak masuk sampai sekarang, belum pernah melihat Ting-Ting bisa tertawa segembira ini. Aku kira, kamu tidak suka Ting-Ting. Bagaimana mungkin? Selama kamu menyukainya, Ting-Ting, maka aku tenang. Ada apa denganmu? Tidak ada apa-apa. Ada apa? Ibu, minum air putih dulu. Tadi kamu memanggilku apa? Mama. Ting-Ting kita sudah besar. Xiao Feng, mulai hari ini, kau menjadi satpam pabrik yang kukatakan pada. Sudah kamu ingat. Serahkan padaku. Sudah dengar, nyonya pabrik membelikan mainan untuk putrinya. Sekali beli ratusan ribu. Bukan, ratusan ribu. Mainan apa yang semahal itu sih? Sudah dengar, direktur membelikan mainan untuk istrinya. Habis ratusan. Istrinya sudah berapa umur? Masih beli mainan? Memang, gila ya. Ini kenapa sih? Katanya istrinya belanja. Habisnya ratusan. Ini gaji kita hampir tak terbayarkan. Istri kepala pabrik kok masih boros sekali. Uangnya dari mana ya? Perempuan pemboros lah. Sudah dengar, istri kepala pabrik kita belanja. Habis beberapa ratus. Serius. Aku dengar dari mereka. Pagi. Kak Liu, terakhir kamu minta tolong aku untuk tentang anakmu itu. Kak Liu, saya suruh Dahu bertanya padamu tentang saus cabai itu. Saya sudah menanyakannya. Kak, bagaimana kabar Juanzi? Saya sudah menyelidikinya. Ada orang yang membicarakanmu di belakang. Kata siapa? Ada yang bilang, kau pakai uang perusahaan untuk membeli baju ratusan ribu rupiah. Apa? Ada juga yang bilang, kau makan sekali saja sampai puluhan ribu rupiah. Apa-apaan ini? Ada yang lebih lebay lagi. Bilang sabun mandimu. Sabun. Itu sabun. Bilang pakai merek apa? Satu aja harganya ratusan ribu. Sampai bikin aku tertawa. Ratusan ribu. Meskipun aku pakai sabun mandi, aku tidak mungkin menghabiskan beratus-ratus ribu rupiah. Katanya, siapa sebenarnya yang ada di belakangku? Aku sudah cari tahu. Itu Zhang Xiaofeng yang baru masuk, yang diatur oleh Ma Yongfa untuk masuk pabrik. Baiklah. Masih mengatur hal seperti ini. Untuk menyusahkan saya, ya. Tapi Kak Hui Hui, kali ini kepala pabrik, membeli mainan. Hang, tidak menggunakan uangnya sendiri. Benarkah? Kamu juga percaya, itu uang pribadinya Dahu. Tapi semua orang di pabrik bilang, direktur menggunakan uang pabrik. Lagi pula, sekarang orang-orang di luar bilang kamu. Bilang aku apa? Siluman rubah. Mereka bilang aku siluman rubah. Sepertinya aku benar-benar harus menunjukkan kemampuanku. Huan pergi dan hubungi perusahaan yang pernah bekerja sama dengan pabrik. Carikan semuanya untukku. Baiklah, aku akan. HMPH bilang aku siluman rubah. Apakah aku terlihat seperti siluman rubah? Tunggu dulu, kakak mencari apa? Direktur Lei. Kami bekerja di pabrik kulit. Kenapa? Kami belum pernah bekerja dengan Tuan Lei. Tuan Lei. Kakak, kau gila ya? Bagaimana mungkin Tuan Lei melirik pabrik seperti kami? Baiklah. Kalau begitu kali ini, aku akan memberi kalian pekerjaan besar. Benarkah? Kukatakan padamu, di zaman sekarang ini, mungkin saja tidak ada dia. Hang,
Iya. Masuk. Siapa kalian? Selamat pagi, Pak Lei. Saya adalah wakil kepala pabrik kulit Jiangbei, Xiao Yihui. Siapa yang menyuruhmu masuk? Bapak Lei, kami datang untuk membicarakan kerjasama. Kami bukan pabrik furnitur. Kerjasama apa yang akan kita bicarakan? Saya sudah mengetahuinya. Bapak Lei, Anda berencana membuat mobil. Bagaimana Anda tahu saya akan membuat mobil? Siapa yang memberitahu kamu? Aku datang dari masa depan. Tentu saja tahu. Kami, pabrik kulit Jiangbei, dapat menyediakan untuk Anda kulit berkualitas terbaik sebagai pelapis interior mobil. Baik itu, Jo. Cukup. Kalian datang menemui saya tanpa janji temu. Kalian sangat tidak sopan. Tuan Lei, pergilah kalian sendiri. Atau saya panggil satpam. Tuan Lei, berikan saya beberapa menit waktu. Silakan, izinkan saya menjelaskan. Produk pabrik kami memang sedang memproduksi mobil. Tetapi kulit yang kami gunakan, semuanya impor. Produk cacat Anda itu, tidak saya sukai. Anda. Bapak Lei, saya menghormati Bapak. Memanggil Bapak dengan sebutan Bapak Lei. Tapi apa hak Bapak mengatakan, produk yang pabrik kami produksi, adalah barang cacat. Yang ingin kami buat, adalah mobil mewah kelas atas terbaik di dalam negeri. Kulit untuk interiornya harus impor. Orang zaman sekarang percaya banget sama barang impor. Padahal barang dalam negeri jauh lebih bagus. Ini desain saya, rancangan sendiri. Kursi pengaman anak. Ini hanya sampel. Nanti akan ditambahkan kulit dari pabrik kami. Kulit produksi baru. Kursi pengaman anak ini cukup menarik ya. Belum pernah melihat sebelumnya. Pak Lei, Anda juga melihatnya. Kulit produksi pabrik kami, meskipun belum sebaik barang impor, tapi saya jamin, dalam waktu dekat, kulit yang diproduksi pabrik kami pasti bisa menjadi produk unggulan terbaik di seluruh negeri. Barang berkualitas tinggi. Kau hanya perlu bekerja sama. Pabrik kulit Jiangbei, baik itu aksesori eksterior mobil. Cukup. Kami tidak pernah menerima produk dalam negeri. Jok anak. Kami juga akan mengimpor dari luar negeri. Pesan khusus impor, jalan-jalan santai. Tidak perlu mengantar. Baiklah. Juanzi. Kita cari saja, mitra kerjasama lain saja. Lagi pula, Direktur Lei ini, dia tidak mengerti mobil. Kau bilang apa? Kau bocah perempuan. Kau berani mengatakan aku tidak mengerti mobil. Kurasa kau, bahkan tidak bisa mengemudi. Hai. Kalau begitu, kita bertaruh. Bapak berikan saya mobil untuk dicoba. Saya akan membuat Bapak tahu, apakah saya mengerti mobil atau tidak. Baik. Kak Hui, jangan bercanda. Bagaimana kamu bisa mengemudi? Tidak apa-apa. Hari ini, kakak akan memacu mobil. Tunjukkan pada si tua itu. Lebih baik tidak, deh. Lihat mobil itu. Semua mobil impor. Kalau kamu, pabrik kita tidak mampu mengganti rugi. Tenang saja. Transmisi manual. Bagaimana aku bisa? Di zaman sekarang, semuanya transmisi manual. Tuan Lei, gadis kecil, lihat saja, tidak bisa mengemudi. Jangan sampai mobil kesayangan Anda rusak. Hai, saya sedang bersiap untuk membeli mobil baru. Kebetulan, kalau dia sampai merusak mobilnya, biar dia yang ganti rugi. Pak Lei memang cerdas. Kak Hui, cepat keluar. Mereka sengaja menjebakmu. Aduh, sudah lama sekali kita berurusan dengan ini. Sudahlah, kita makan siang saja yuk. Injak kopling. Masukkan gigi 2. Hebat. Kau memang jago nyetir ya. Mobil manualmu juga kurang bagus. Tetap saja yang otomatis lebih nyaman. Apa? Kau pernah mengemudi mobil otomatis? Tidak mungkin. Mobil otomatis. Belum pernah kulihat. Mobil matic di tempat kami. Penuh di mana-mana. Apa? Penuh di mana-mana. Maksudku. Aku sudah terbiasa melihatnya. Bapak Lei, kalau Bapak ingin membuat mobil, lebih baik langsung saja membuat mobil otomatis. Mobil itu, di tempat kami, itu adalah yang pertama. Loh, saya juga ingin, sih. Tapi teknologinya, Pak Lei. Matic. Prinsipnya, sebenarnya sederhana. Astaga. Kau, gadis kecil, justru mengerti prinsip matic. Di pabrik kami,
bahkan master tertua pun tidak mengerti teknologi ini. Kau, seorang gadis muda, bagaimana bisa mengerti teknologi impor? Kepala pabrik Xiao, kau harus membantu pabrik kami. Ikut serta dalam pembuatan mesin pertama kami. Desain mobil mati. Nya. Saya kurang terlibat. Nanti, kalau Bapak Lei ada yang tidak dimengerti, saya pasti akan segera memberitahu Bapak. Tetapi, Anda bilang, saya harap, Direktur Lei, kedepannya pabrik Anda, jika ada kebutuhan kulit, semua pesanannya, dibuat di pabrik kami. Kepala pabrik Xiao, kemampuan mengemudimu, memang hebat, kursi pengaman anak. Rancanganmu juga sangat kusukai. Tapi, teknologi kulit di pabrik kalian. Bagaimana? Aku juga tidak akan berputar-putar dengan kalian. Produk pabrik kalian memang kurang bagus. Jadi, berikan aku waktu. Aku pasti akan memperbaiki produknya. Baik. Bermartabat. Kau juga bagus berbicara panjang lebar denganku. Aku juga tidak membiarkanmu datang dengan sia-sia. Xiao Wang, berikan pada kepala pabrik Xiao segelas minuman dulu. Pesanan 40.000 yuan. Baik. Bulan depan, kami akan mengadakan lelang. Sisanya, tergantung kemampuan pabrik kalian. Terima kasih, Tuan Lei. Jika Tuan Lei mempercayai saya, lelang bulan depan bisa sepenuhnya saya tangani. Saya akan memberikan Anda sebuah pameran otomotif yang mengguncang seluruh negeri. Saat itu, akan diluncurkan desain baru dari pabrik model terbaru, dan peragaan busana yang meriah. Pak Lei, usaha Bapak pasti akan semakin besar dan kuat, dan mencapai kejayaan kembali. Baik. Kalau begitu, saya serahkan kepada kepala pabrik Xiao untuk bertanggung jawab penuh. Baik. Istriku tersayang, kali ini, lihat saja Xiao Yihui, masih punya muka, berani tinggal di pabrik. Memang hebat kamu. Membiarkan anak itu menyebarkan gosip kemana-mana. Ini namanya menarik sumber api. Wakil kepala pabrik Xiao Fengjie. Kalian itu, Jin dahunya mana? Bang Biao, Anda ini, jangan banyak omong. Katanya 3 hari lagi mengembalikan uangnya. Ini sudah berapa hari? Kalau tidak segera mengembalikan uangnya, percaya tidak percaya, aku akan mencari orang untuk meruntuhkan pabrik kalian. Kakak Biao datang. Bicara baik-baik saja. Xiao-san, hutang Piaoge, kenapa belum dibayar? Cepat bayar, wakil kepala pabrik. Akhir-akhir ini, kas di rekening sedang ketat. Jangan mengelabui saya, aku sudah mendengar semuanya. Kalian itu, si Kim Dahu, memberikan istrinya barang, hampir menghabiskan ratusan. Kakak Biao, itu istri Dahu, uang yang dihabiskan Xiao Yihui, ini, bukan urusan pabrik kita. Iya, perempuan itu, begitu masuk langsung boros. Harusnya begitu, tidak sedikit uang yang dia ambil dari pabrik. Kakak Biao, kau butuh uang. Harus minta dia. Apa? Wanita itu di mana? Xiao Yihui siapa? Siapa yang mencariku? Oh, pagi-pagi sekali sudah tidak ada orang. Lagi pergi belanja lagi. Ini apa yang kamu mau mengosongkan? Kantor koperasi ini, dana pabrik kita, sebenarnya sudah kurang. Kamu masih boros seperti ini. Kakak Biao, kamu butuh uang. Harus mencari dia. Mau ngapain? Ambil uang. Kakak tersayang, Anda bagian keuangan pabrik. Tidak seharusnya kamu yang memberi uang. Aku mana punya uang. Sekarang pabrik kita saja sudah tidak punya uang. Bukankah semuanya sudah kamu habiskan? Sekarang baru tahu butuh uang. Terlambat. Aku hari ini, kalau tidak bisa mendapatkan uang, kalau aku bisa memberikannya, lalu, bagaimana kamu akan menjelaskannya? Apa yang bisa kamu berikan? Kamu akan memberikan apa? Istriku. Kurasa 80% kemungkinan adalah wanita ini. Diam-diam menyembunyikan sejumlah uang. Kan sudah kukatakan, selama bertahun-tahun Dahu menjalankan pabriknya, ia hampir tidak pernah mengambil gaji. Baru-baru ini, mengapa tiba-tiba meminta gaji? Oh, ternyata kamu ya, Dahu meminta gaji. Ada apa denganmu? Kerja keras. Bukankah harus ada imbalannya? Bagaimana? Jangan-jangan kalian ingin mendapatkan kerja gratis dari Dahu? Bekerja untuk kalian. Pabrik ini milik Dahu. Dia tidak mengambil gaji. Ini kan untuk melayani kalian semua. Langsung, maukah kau keluarkan gajimu? Juga, untuk melayani semua orang juga. Kau, jangan omong kosong. Cepat kembalikan uangnya. Aku hari ini masih ada acara makan malam. Baiklah, kalau aku hari ini memberimu uang ini, kamu mulai sekarang dilarang datang lagi untuk membuat masalah. Bagaimana?
Perempuan ini benar-benar kaya. Kurasa, sebagian besar adalah uang gelap dari pabrik kita. Tenang saja, setiap transaksi yang masuk ke pabrik kita selalu kucatat dengan baik. Selama kodenya sesuai, aku akan melaporkan dia karena korupsi. Atau istriku punya satu cara. Juanzi, baiklah. Ini milikmu. Ambil. Ini. Minggir. Saya lihat dulu. Sayang, uang ini. Ini bukan uang dari pabrik kita. Uangmu ini dari mana? Lihat baik-baik, ini baru saja ditandatangani. Kontraknya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ini adalah kontrak dari perusahaan Tuan Lei. Kontraknya, Tuan Lei. Beliau itu, bos besar yang terkenal. Di mana-mana, bagaimana bisa pabrik kecil kita yang kumuh ini? Siapa yang bilang, kita ini pabrik kecil yang kumuh? Masih ada yang lain. Ya ampun, ini undangan lelang dari Tuan Lei. Undangannya. Lelang proyek Pak Lei, berubah menjadi pameran mobil. Dan, saya yang bertanggung jawab, untuk sepenuhnya mendorongnya. Kak Hui Hui hebat sekali. Segera mendapat pesanan besar. Diam kau, ada urusanmu apa ini? Aduh, kakak, jangan marah-marah. Temperamennya besar sekali. Xiao San, kau adalah sekretaris keuangan. Jadi, kau masukkan semua uang ini ke dalam buku akuntansi. Pergilah. Iya. Ingat, pastikan membuat akun terpisah. Dan, tanpa izin saya, siapapun tidak bisa mengambil 1 sen pun. Kau, perempuan sialan. Baru jam 8. Kau sudah ngantuk. Aduh, kita semua pulang jam 5. Kau lembur ilegal. Tanpa ponsel pun pulang cepat sekali. Lalu kamu tidak tahu 996. Apa itu 996, Kak? Sudahlah. Kamu pulang saja. Baiklah, kamu cepat pulang dan istirahat ya. Kakak, kamu sudah pulang. Sudah malam sekali. Ke rumahku ngapain? Sudah malam sekali. Ke rumahku ngapain? Ah, ini. Hei, Hui Hui. Kamu sudah pulang. Himing. Ambil, terima kasih, kakak Ipa. Sebentar. Xiao Ximing. Kau datang ke rumahku. Mau ambil uang untuk apa? Itu. Kita butuh uang sedikit untuk keperluan mendesak. Mama papa menyuruhku untuk meminta bantuanmu dan kakak ipar. Sedikit saja. Uang mendesak. Uang mendesak untuk apa? Tidak apa-apa, Hui Hui. Uang sedikit ini tidak masalah kok. Zining, kakakmu sudah pulang. Baik-baik saja ya sama kakakmu. Tidak. Aku pulang dulu. Masih ingin kembali. Masih cukup banyak. Bilang. Ke rumah kita. Minta uang untuk apa? Sudahlah, Hui Hui. Pinjam uang sedikit. Keluarga saya tidak punya uang. Keluar dari rumahku. Xiao Yi Hui, apa kau harus setegak ini? Pergi. Hui Hui tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Duduk. Semua saudara kandung, kenapa bertengkar dengan adikmu? Tenang. Tidak apa-apa, semua saudara kandung. Ngapain sih marah-marah? Sudahlah, jangan ganggu aku. Minum air putih dulu. Tenang ya. Kamu itu terlalu baik. Dia kan adik kandungmu. Nanti aku urus dia lagi. Baik. Dengan hormat mengundang. Hari ini, saya tidak hanya mengambil alih pesanan besar Tuan Lei. Saya juga mengambil alih semua kegiatan pameran mobil Tuan Lei. Hebat sekali kamu. Kau bilang jika kali ini, kita bisa lancar membantu Tuan Lei menyelesaikan pameran mobil kali ini, dan di pameran mobil itu, mempromosikan produk baru pabrik kulit kita, maka bisnis kita
pasti akan semakin baik. Ide ini bagus sekali. Lalu nanti saya akan mendesain beberapa model baru dan memasarkannya sekaligus. Bagaimana ini? Aku sudah mulai bersemangat. Xiao Yihui ingin meluncurkan model baru dengan lancar. Tergantung kamu, apakah punya kemampuan itu? Perempuan boros. Sejak kau dinikahiku, aku tidak pernah mengalami satu hal pun yang berjalan lancar. Aku akan menghajarmu sampai mati. Menghukummu. Kuo Dabao, aku pukul kamu. Kamu berani pukul kakakku. Xiao Ximing. Kakak kedua, kamu tidak apa-apakan. Sejak aku menikah dengan Kuo Dabao, dia hanya perlu sedikit tidak senang, maka dia akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga padaku. Lihat. Himing. Aku benar-benar tidak sanggup lagi. Aku tidak punya cara lagi. Aku benar-benar tidak sanggup lagi. Kau dulu menikah dengan Kuo Dabao, jelas-jelas karena ingin menginjak-injak Xiao Yihui. Sekarang dia, usaha pabrik kulitnya, berjalan sangat sukses. Bahkan mendapatkan stand di pameran mobil Pak Lei, bersiap di pameran mobil, untuk memasarkan produk baru mereka. Kemakmuran mereka sudah di depan mata. Kau bilang sekarang kau, bagaimana bisa sampai kalah darinya? Dia bahkan sudah dekat dengan Tuan Lei. Benar, dia sekarang sedang menggambar desain, sedang mengerjakan produk baru. Kalau tidak, kau pergi ke rumah Xiao Yihui untuk menggoda Jin Dahu. Kakak, aku benar-benar tidak sanggup lagi. Aku mohon padamu. Tolong aku. Kau ingin membantuku bagaimana? Aku ingin bersembunyi di sini. Dari Kuo Dabao. Bolehkah? Apakah kakak iparku membawa adik iparku? Apakah nasib melarikan diri akan datang? Kita lihat saja apa yang akan dilakukan Xiao Fangfang. Kak, aku mohon. Kau harus membantuku. Kak, ya sudah. Sangat menyebalkan. Baiklah. Kau tinggal di sini dulu saja. Sebentar. Kakak ipar. Kau sudah pulang. Fangfang. Apa yang kau lakukan ini? Kakak ipar. Kau pikir aku cantik? Fangfang, jangan seperti ini. Aku suami kakakmu. Kakak ipar. Aku hanya kasihan padamu. Bekerja di pabrik seharian itu melelahkan. Aku sudah menuangkan segelas air untukmu. Kamu tidak minum. Apa kamu jijik padaku? Aku minum. Kok panas sekali? Kakak ipar, ini, lagi kangen istri ya? Kakak tidak di rumah. Aku bisa membantumu. Jangan seperti ini. Kau adiknya Hui Hui. Aku sebenarnya di mana yang kurang dari Xiao Yihui? Kenapa kau tidak bisa melirikku sedikit saja? Hui Hui. Hui Hui sangat berbakat. Begitu cakapnya. Kau tidak boleh seperti ini. Dia hanya bisa menggambar beberapa desain yang buruk saja. Desain itu berikan padaku. Aku juga bisa memgambar. Tidak boleh. Kakak ipar benar-benar datang untuk membahas rancangan. Seandainya aku pulang sedikit terlambat, bos pabrik kulit itu memang benar-benar akan kabur bersama adik iparku. Dahu. Hui Hui, kau akhirnya kembali. Adikmu. SSST. Aku tahu Dahu tidak akan menyukai tipe
Wanita yang urakan seperti ini. Oh iya. Desainnya sudah kuletakkan di atas meja. Besok, jangan lupa, harus diserahkan ke pabrik. Suruh mereka cepat-cepat menyelesaikan desain produk baru itu. Baik. Ayo, kita kembali ke kamar. Xiao Yihui, kau menghina siapa sebagai wanita nakal? Xiao Yihui, kau tunggu saja. Waktumu hampir tiba. Selamat datang semuanya di lokasi pameran mobil Le. Hari kita tidak hanya memiliki mobil baru yang keren dan produk-produk kulit yang indah dipamerkan. Setelah melalui seleksi ketat, akhirnya kami menetapkan 2 mitra untuk masuk ke tahap presentasi terakhir kami. Pertama-tama mari kita sambut para perwakilan dari pabrik kulit Jiangbei. Lalu mari kita sambut para perwakilan dari pabrik kulit Xiao. Pabrik kulit Xiao, kok tiba-tiba ada lagi satu pameran mobil kan? Saya yang merencanakannya. Seluruh rangkaian pameran, hanya kita. Pabrik kulit Jiangbei 1, kok jadi nambah satu lagi? Katanya sih baru berdiri. Mungkin, Direktur Lei masih tidak percaya kepada kita. Baru berdiri, ya. Semua bisa memamerkan bersama kami. Bagaimana kalian bisa datang? Lama tak jumpa. Kakakku tersayang. Jadi kaulah pemilik pabrik kulit Xiao. Benar? Kami keluarga Xiao. Bagaimana? Hanya kalian yang pantas memamerkan di sini. Kita tidak pantas. Ternyata yang mencuri rancangan desainku adalah untuk hari ini. Kalau begitu, tunggu saja aibmu terungkap. Sekarang, mari kita undi perwakilan masing-masing dari kita untuk memulai peragaan busana. Aku duluan. Kau juga membawa modal. Kita adalah pabrik kulit Xiao yang terbaik. Juru bicara terbaik. Himing, kita naik ke panggung. Kakak Hui, lihat rompi yang ia kenakan. Kenapa mirip sekali dengan kita? Lebih dari sekadar mirip. Hampir sama persis. Tapi, bahan mereka tidak sehebat kita. Kita tunggu saja mereka mempermalukan diri. Yang akan kita demonstrasikan hari ini. Ini mobil baru kita. Mereka sedang apa? Turun. Kau turun. Minggir. Pabrik kulit Jiangbei mencari model untuk naik ke panggung. Kepala pabrik Jin, kau sudah siap? Pak Lei, tenang saja. Para hadirin sekalian, selamat siang, pagi, malam. Selamat datang di Lei Group, peluncuran mobil baru. Selanjutnya, mari kita sambut para model. Huji, kau benar-benar beruntung menikahi seseorang yang cerdas dan cakap seperti ini. Ini harus kau sayang dan manjakan. Terakhir, terima kasih atas kehadiran semuanya. Kepala pabrik Xiao, produk-produk baru kalian, apakah semuanya tersedia? Semuanya tersedia. Kami juga menyambut baik jika memberikan dukungan lebih banyak kepada pabrik kulit Jiangbei kami. Baik. Kepala pabrik Xiao, Anda benar-benar memiliki wawasan yang tajam. Pameran mobil kali ini diselenggarakan dengan sangat sukses. Kami bermaksud bekerja sama dengan pabrik kulit Jiangbei Anda, menandatangani perjanjian kerja sama jangka panjang. Dan setiap pameran mobil tahun depan akan kuserahkan kepadamu untuk direncanakan. Terima kasih, Tuan Lei, atas kepercayaan Anda. Kami, pabrik kulit Jiangbei, pasti tidak akan mengecewakan. Bukannya aku nyuruh gambar desain. Lihat saja apa yang kau perbuat. Bagaimana aku tahu? Xiao Yihui, kau menjebakku. Aku pasti tidak akan melepaskanmu. Dahu, setelah pameran otomotif ini, usaha pabrik kita benar-benar ramai. Para karyawan, semuanya sibuk sekali. Hui, ini semua berkat usahamu. Kamu ada. Kakak, produk pabrik kita sudah hancur semua seperti ini. Sekarang pelanggan mendesak. Bagaimana ini? Lihatlah pabrik kita. Sekarang menjadi seperti apa? Produk baru kita semua hancur. Bukan. Kau ini ada apa sih? Ada apa ini? Begitu banyak yang dirancang dengan hati-hati.
Kulit berkualitas tinggi. Sekarang semua hancur. Semua rusak menjadi seperti apa ini? Nama baik pabrik kulit Jiangbei sekarang benar-benar hancur. Katakan, apakah kalian yang mengkhianati? Kau bicara omong kosong apa sih? Produk baru diletakkan tidak jauh dari kantor ini. Di gudang yang bisa didekati. Selain kita beberapa orang. Hanya kalian berdua. Kalau bukan kalian, siapa lagi? Jangan-jangan pengkhianat. Bukankah kalian istri adikku? Kata-kata itu jangan sembarangan diucapkan. Kita tidak boleh menuduh sembarangan. Aku tahu kalian tidak suka padaku. Menikah dengan Jin Dahu. Tapi Dahu juga. Keluarga kalian. Kalian berusaha mengusirku. Sampai tega menyakitiku. Sudahlah. Mengapa kalian? Jangan sampai menyeret pabrik juga. Pabrik sampai sekarang ini mudahkah? Sekarang sudah selesai. Produknya hancur. Nama baiknya hilang. Kau membuat kami bagaimana? Bisa bertahan hidup ke depannya. Sudahlah, Hui, tenang dulu. Bagaimana aku bisa tenang? Kita sudah berusaha keras selama ini. Sampai sekarang semuanya hancur seketika. Dahu. Kak, kamu ini kenapa? Aku atas nama, demi reputasi keluarga Lao Jin. Kakakmu ini tidak akan melakukan hal yang berkhianat seperti itu. Kali ini, produknya hancur. Sungguh bukan salahku. Kak, berdirilah dulu, Bang Dulu. Aku bilang sama kamu suami kakakmu. Aku berani jamin, dia juga tidak akan melakukan hal seperti itu. Kak, aku percaya padamu. Bangun dulu. Bicaralah. Ipar perempuan. Kau bilang, orang yang bisa mendekati gudang. Aku jadi ingat, setelah pameran mobil hari itu, adikmu sepertinya pernah datang ke pabrik kami. Adikku. Xiao Ximing. Aku ingat. Dia juga bertanya padaku bagaimana jalannya. Kau yakin? Jadi selama ini, pengkhianat itu dari keluarga Xiao. Sulit menjaga pengkhianatan dari dalam rumah sendiri. Kita jangan buru-buru mengambil kesimpulan dulu. Hui, percaya padaku. Aku punya cara menemukan pengkhianat itu. Kakak kenapa senang sekali? Keluarga kita juga sudah punya pabrik. Kau menghancurkan produk. Xiao Yi Hui. Pelanggan tetapnya. Semuanya mencari produk pesanan kami. Katamu, apa aku tidak boleh senang? Lalu, apakah kita bisa bagi saham di pabrik ini? Bagaimana? Belum mulai kerja sudah minta saham. Kalau bukan karena aku yang berusaha merusak produk jadi pabrik kulit Jiangbei, kau sekarang bisa sesombong ini. Xiao Ximing, jangan terlalu lancang. Tidak baik, bos. Kudengar pabrik kulit Jiangbei tidak terima, dan pabrik pengolahan di luar. Kami berhasil membuat produknya semalaman. Bahkan kami juga meneliti material baru. Susah payah kami mendapatkan pelanggan. Hampir semuanya kabur. Apa? Orang miskin ini memang punya kemampuannya. Secepat ini meneliti produk baru. Tidak boleh. Proyek yang sudah di tangan tidak boleh lepas. Himing, cepat cari jalan. Bawa bahan baru yang baru datang. Juga. Baiklah. Aku akan pergi sekarang. Tengah malam begini kau panggil aku untuk apa? Pabrik Kim Daehu mengembangkan material baru. Kau cari cara untuk mencuri gambar rancangannya untukku. Kau gila ya? Kau mau atau tidak? Kalau kau tidak mau, aku akan menyuruh orang untuk mengatakan, untuk memusnahkan produk jadi pabrik kulit Jiangbei. Kau juga terlibat. Jangan keras. Mau kau kerjakan atau tidak? Sekarang di kantor sana, pengawasannya ketat sekali. Tapi, aku bisa mencuri material dari pemasok. Mereka kali ini, diam-diam melakukan pengolahan di luar. Yang mereka cari adalah bos dari luar. Sepertinya namanya Luo, sudah memesan dalam jumlah besar. Akan diberikan dulu kepada Tuan Lei. Kalau begitu, kamu cari jalan. Tolong bantu aku dapatkan kontak Tuan Luo. Asalkan kita selangkah lebih maju, membeli barang-barang itu, Kim Dahu pasti akan rugi. Baiklah. Kak Ziming. Tapi sudah sepakat ya, kalau kamu sudah punya pabrik, harus mengajakku menjadi ibu direktur pabrik. Si nakal. Direktur Kim, produk baru kalian, saya puas. Jadi sudah diputuskannya, barangkali ini, tetap kalian yang menyediakan. Terima kasih, Tuan Lei. Baik. Sebentar. Bagaimana kalian bisa masuk? Pak Lei, barang dari kepala pabrik Jin, kami juga bisa menyediakan. Harganya, lebih murah 20% dari mereka. Apa? Lebih murah 20%. Barang yang sama. Benar sekali. Yang mereka punya. Kita juga punya.
Kalian berdua brengsek. Ini namanya persaingan tidak sehat. Jaga mulutmu. Ini namanya jual beli yang wajar. Bos Lei, kurasa kalian belum menandatangani kontrak. Pak Lei, Bapak adalah pebisnis. Berbisnis itu, tentu saja, bagaimana caranya menghasilkan uang, begitulah caranya. Lihat. Asalkan kalian menyediakan barang yang sama, dengan harga yang lebih murah, maka saya akan bekerja sama dengan kalian. Direktur Lei. Tetapi, saat ini saya juga belum melihat barangnya. Bagaimana aku bisa percaya kalian? Jangan buru-buru. Nanti akan ada orang yang mengantarkan barangnya. Baiklah. Tidak apa-apa, hui-hui. Kita tunggu saja. Nanti kita lihat saja barang mereka seperti apa. Kalian tunggu saja dan saksikan pertunjukannya. Xiao Ximing, aku ingat kau sebelumnya meminjam uang padaku. Bukankah sudah seharusnya kau kembalikan? Oh, kau masih ingat. Ya. Kalau bisnis ini gagal, pabrik kalian kayaknya juga mau bangkrut ya. Aku juga harus minta bantuan sedikit. Karena kita masih saudara. Aku bantu sedikit, kulipatkan 10 kali lipat. Bagaimana? Bukankah kamu baru dapat bisnis baru? Seger saja. Kau memohon padaku, ya, maka akan kuberikan kepadamu 100 kali lipat. Baiklah, ini kau yang katakan. Semua orang di sini mendengarnya. Kakak, mungkin kau akan segera miskin sampai harus mengemis. Tapi tidak apa-apa, kalau kamu mengemis sampai ke depan rumahku, aku tetap akan memberimu semangkuk nasi putih. Bos, tidak baik. Apa? Barang-barang itu? Barang-barang itu bermasalah besar. Apa katamu? Barang-barang itu kenapa? Saya sudah melakukan seperti yang Bapak perintahkan. Pergi ke tempat Tuan Luo untuk mengecek barang. Ternyata, cepat katakan. Ternyata, gudang itu penuh dengan potongan kain perca. Bahkan sepotong kulit pun tidak ada. Potongan kain perca. Tidak mungkin. Saya sendiri yang mengobrol dengan mereka. Saya juga sudah melihat sampelnya. Bagaimana bisa Tuan Luo? Tuan Luo itu sebenarnya siapa sih? Tuan Luo itu Tuan Luo. Luo apa ya? Luo Yong Huai. Ya kan? Orang ini, Pak Lei pasti kenal, kan? Apa? Kalian berbisnis dengan keluarga Luo? Ya kan? Dia terkenal di generasi kami sebagai penipu ulung. Pak Luo jelas-jelas sudah bicara kerjasama denganku. Benar, kan? Kau sudah tahu. Benar, kita sebelumnya memang pernah membicarakan kerjasama. Tapi, lalu dibiarkan begitu saja. Omong kosongnya itu. Kau percaya, itu urusanmu. Kalian berkomplot, ingin menipuku, ya. Xiao Ximing, kau beri Tuan Luo itu berapa banyak uang sebenarnya? Penipu itu meminta 100.000 padaku. Dengan berbagai cara, dari mana kau mendapatkan 100.000 itu? Aku menggadaikan rumah kita. Kau benar-benar boros. Bagaimana ini? Kakak ipar, saya tahu saya salah. Tolong selamatkan saya. Kau masih berani meminta tolong. Bilang. Barang kiriman terakhir itu, apakah kau yang melakukannya? Saya. Iya. Saya yang menyuruh Yao Meili melakukannya. Kali ini juga. Lagi-lagi wanita penggoda itu. Tuan Lei. Maaf ya, membuat Anda tertawa. Hai, urus saja urusan rumah tangga kalian sendiri. Tangani sendiri saja, jangan sampai mempengaruhi. Kita cukup fokus pada kerja sama saja. Tentu saja, Pak Lei. Baik. Hui. Kau bilang, maukah kita membantu mereka berdua? Hui. Kau bilang, maukah kita membantu mereka berdua? Xiao Fangfang. Aku sejak kecil selalu menabung di rumah. Kau malah hidup sebagai putri. Mama dan papa mengorbankan segalanya agar kau bisa sekolah. Mereka menggantikan namaku agar kau bisa kuliah. Semua uang mereka untuk membiayaimu. Waktu aku kecil, aku bahkan tidak punya kaos kaki. Aku hanya memakai alas kaki dari asbes. Kau bahkan tidak tahu. Apalagi yang kau inginkan. Semua yang kumiliki kau inginkan. Sudah menikah sekarang. Kau masih menatapnya. Benar-benar tidak tahu malu. Dan kau, Xiao Ximing, cowok mama sekali. Kau ini adalah hama di rumah ini. Kalian berdua ini otaknya seperti babi. Masih berani berpikir untuk membuka pabrik kulit. Kalian tidak punya kemampuan. Kalau begitu, andalkan saja mencuri.